Oke, hari ini kita akan belajar membuat sebuah game ya. Game sederhana menggunakan Scratch Junior. Setelah sebelumnya kita sudah belajar ya membuat game sederhana di mana kita membuat game untuk menghindari benda-benda yang berjatuhan dari atas ya, kita bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, hari ini kita akan belajar game yang sebetulnya mirip ya dengan yang pernah kita pelajari kemarin ya. Jadi gamenya hari ini yang akan kita buat adalah eh, seperti ini ya. Jadi kita akan buat game di mana nanti ada sebuah karakter ya, karakter burung dalam hal ini ya, yang akan kita jalankan ya, yang akan kita jalankan bergerak ke atas, ke bawah untuk menghindari rintangan yang berupa di sini ada pipa-pipa ya, pipa-pipanya harus kita hindari. Nah, kalau terkena nanti akan game over dan juga nanti kita bisa mulai kembali gamenya dari awal ya. Kita akan buat game seperti ini, oke? Kita akan mulai dari awal. Kita akan buat game ini ya. Kita tekan tombol tambah, kita buat project baru. Lalu seperti biasanya kita kosongkan stage-nya, kita hapus sprite ini yang tidak akan kita gunakan. Nah, pertama kita masukkan background-nya. Background-nya bebas, temanya juga bebas sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan tadi kan contohnya adalah temanya itu seperti di hutan gitu ya. Terus yang terbangnya burung. Kalian misalkan temanya mau di bawah laut, nanti yang bergeraknya menghindarinya itu ada ikan ya. Atau misalkan temanya boleh sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, misalkan kita akan masukkan backgroundnya ini ya. Misalkan seperti di pantai gini ya. Lalu setelah backgroundnya masuk, sekarang kita akan buat rintangannya yang berupa tadi pipa-pipa ya, ada di atas, ada di bawah, yang akan bergerak dari kanan ke kiri. Kita tekan tombol tambah sebelah kiri. Nah, untuk pipa, sprite pipa yang akan seperti rintangan itu, kita akan menggambar. Jadi kita tidak akan memakai yang ada, ini misalnya sudah buat ya sebetulnya, tapi ini yang sebelumnya. Jadi kita akan ajarkan, kita akan belajar bagaimana membuat dari awal untuk rintangan pipanya. Kita tekan halaman kosong ini, karakter kosong, lalu kita pilih tombol puas. Nah, untuk bentuk pipanya itu kita akan menggabungkan antara dua persegi panjang ya, persegi panjang yang besar, yang panjang ke bawah dan juga persegi panjang yang kecil tipis yang ada di bagian atasnya. Caranya kita pilih tombol persegi sebelah kiri, kita pilih tombol persegi, lalu kita pilih warnanya, warna pipanya silakan pilih sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan misal pilih warna ini ya, kuning, kuning yang agak terang ya. Setelah dipilih warnanya atau warna lain yang kalian inginkan, setelah dipilih warna itu kalian bentuk di bagian sini. Bentuknya caranya dengan kalian klik, ditahan, lalu ditarik ke bawah sampai membentuk persegi panjang seperti ini. Setelah selesai, jangan lupa dikasih warna ya menggunakan tombol ini nih, tombol ember cat yang tumpah. Kita klik, lalu kita masukkan ke sini untuk diwarnai. Setelah itu kita akan buat bagian atasnya seperti ada persegi panjang tipis yang menyamping. Ya, kita pilih lagi perseginya, lalu kita pilih warna orange ya atau warna kuning yang lebih gelap supaya nanti ada perbedaannya. Jadi seperti pipa gitu ya. Untuk bagian ujungnya. Setelah dipilih warnanya, tinggal kita bentuk seperti ini dari samping kiri ke samping kanan sama seperti tadi. Nah, kalau sudah diberi warna. Ini untuk kita menggambar pipanya. Kalau sudah selesai, tinggal tekan checklist. Kita geser, kita pindahkan misalkan ke bagian sini. Setelah itu kita tinggal masukkan pipa-pipa selanjutnya. Kita klik tombol tambah. Nah, pipa yang tadi kita buat sudah ada di sini ya. Jadi tidak harus menggambar lagi. Kita tinggal klik, lalu kita tinggal pilih checklist. Kita simpan di sini. Terus terakhir, untuk pipa yang di bagian bawah kita masukkan juga yang di sini. Checklist, simpan di sini. Nah, setelah sampai sini kita bisa atur ukurannya ya. Jadi nanti pipanya kan ini ukurannya sama. Kita bisa atur supaya ada yang besar, ada yang kecil ya, supaya game kita jadi lebih menarik. Kita pilih pipa yang pertama, lalu kita ubah ukurannya kita agak besarkan ya, menggunakan perintah warna ungu yaitu grow. Kita besarkan kira-kira satu, 2, 3, kira-kira 3 kali ya. Kita grow-nya kita hapus lagi. Lalu kita boleh pindahkan ini agak ke atas ya. Lalu pipa kedua
pipa kedua juga kita akan ubah ukurannya, kita grow 1, 2 ya, seperti ini. Lalu pipa ketiga kita ubah juga ukurannya, ini agak besar, 1, 2, 3 ya. Ini kita buat agak ke atas. Nah, ini untuk bagian pipa yang di bawah. Oke, bentuknya seperti ini. Lalu kita akan tambahkan juga pipa untuk yang di atasnya ya. Gambarnya agak sedikit berbeda yang akan ditunjukkan bagaimana cara mengubahnya. Kita tekan tombol tambah. Nah, pipa yang tadi kita buat, kita klik, tapi jangan kita checklist, jangan kita masukkan, tapi kita edit dulu dengan menekan tombol puas. Nah, yang harus kita edit adalah kita tinggal pindahkan bagian yang ini, yang tipis, yang warnanya berbeda ke bagian bawah. Ya, karena ini pipanya posisinya nanti di atas. Oke, cara pindahinnya gimana? Kita klik tombol yang berbentuk tanda panah miring. Yang ini nih, kita klik, lalu kita tinggal klik yang mau kita pindahkan, ditahan, lalu ditarik ke tempat yang ingin kita buat. Nah, kita ingin buat di bawah, jadi kita simpan dan pindahkan di bagian bawah. Setelah seperti ini, lalu tinggal checklist deh. Pipanya sudah masuk ke sini ya, boleh ditempatkan di sini misalkan satu ya. Lalu kita tambahkan lagi pipa yang ini, yang tadi kita sudah edit ya, langsung sudah ada. Kita simpan misalkan di sini satu, lalu terakhir kita masukkan satu lagi. Jadi ada 3 pipa di atas dan 3 pipa di bawah. Ini boleh diubah ukurannya ya, misalkan pipa yang ini mau agak kecil ya, pipa yang ini mau kita besarkan sedikit, boleh ya. Ukurannya silakan disesuaikan dengan yang kalian inginkan ya. Ini misalkan kita mau besarkan sedikit ya, supaya ukurannya sesuai gitu ya. Ini juga silakan kalian boleh sesuaikan ukurannya dengan yang kalian inginkan ya. Seperti ini, terus posisinya juga boleh diatur ya, agak ke kiri, agak ke kanan, dan seterusnya. Oke, seperti ini untuk pipa-pipanya, ada 3 pipa di atas dan 3 pipa di bawah. Sekarang kita akan masukkan perintah-perintahnya untuk membuat pipa-pipa ini bergerak dari kanan sini, dari posisi mereka pada awalnya, lalu bergerak ke kiri secara terus-menerus. Untuk keenam pipa ini perintahnya semuanya sama ya. Jadi tinggal masukkan perintah yang sama. Perintahnya itu yang pertama adalah bendera hijau untuk memulai animasinya. Lalu perintah warna biru untuk bergerak ke kiri. Ini satu langkah saja, tidak usah diubah. Terakhir kita masukkan perintah repeat forever untuk memulai atau untuk menggerakkan uh, pipanya secara terus-menerus ya. Jadi bendera hijau bergerak ke kiri, repeat forever. Yang kedua juga sama. Bendera hijau bergerak ke kiri, repeat forever. Yang ketiga, bendera hijau bergerak ke kiri, repeat forever. Yang keempat, bendera hijau bergerak ke kiri, repeat forever. Yang kelima, bendera hijau bergerak ke kiri, repeat forever. Terakhir, bendera hijau bergerak ke kiri, repeat forever. Nah, perhatikan ya, setiap pipa perintahnya harus ada, jangan sampai ada yang kelewat, nanti bisa jadi pipanya ada yang nggak jalan ya. Jadi perintah bendera hijau bergerak ke kiri dan repeat forever harus ada di ke-6-6-nya ya, ke-6-6 pipa yang tadi kita buat. Kalau sudah masuk perintahnya, kita akan cek, kita start, tekan tombol bendera hijau, nanti pipanya akan berjalan dari kiri ke kanan secara terus-menerus seperti ini. Oke, kalau sudah bergerak seperti ini berarti sudah berhasil. Kita stop. Nah, waktu kita stop perhatikan posisi pipanya jadi acak-acakan ya. Tidak seperti posisi awal saat kita memulai atau menggambarnya. Kita tekan tombol yang ini ya, di sebelah kiri tombol bendera hijau. Ada tanda panah, terus ada tanda silang. Ini adalah untuk mengembalikan ke posisi semula. Oke, selanjutnya setelah kita sudah memulai membuat rintangannya yang berupa pipa, kita akan memasukkan karakter yang nanti akan terbang ke atas ke bawah untuk menghindari pipa-pipanya. Ya, kita tekan tombol tambah sebelah kiri, lalu kita masukkan sprite-nya, kita masukkan burung saja ya. Jadi kita sesuaikan dengan temanya. Misalkan nanti kalian di laut berarti ikan, atau misalkan di tema yang lain, di hutan, misalkan memasukin kupu-kupu, kelelawar, terserah. Ya, misalkan masukkan burung, kita checklist, lalu kita simpan di ujung sini.
Ini ukuran burungnya terlalu besar, kita ubah menjadi lebih kecil. Pakai perintah warna ungu yaitu shrink. Kita kecilkan kira-kira 1, 2 ya, sebesar ini. Oke, setelah itu kita simpan di sini. Nah, sekarang kita akan masukkan dua buah tombol. Kalau di game yang kemarin kan kita buatnya tombolnya untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, menghindari benda-benda yang berjatuhan dari atas. Kalau ini kita akan buat tombolnya yaitu ke atas dan juga ke bawah. Karena kan kita harus menghindari pipa-pipa yang ada di atas dan di bawah. Kita akan gambar tombolnya, kita klik tombol tambah sebelah kiri, lalu kita akan buat tombolnya berbentuk segitiga. Untuk tombol atas, segitiganya menghadap ke atas. Untuk tombol ke bawah, segitiganya menghadap ke bawah ya. Kita akan gambar. Sebenarnya ini sudah bisa buat, tapi tadi ini yang sudah ada yang bisa buat sebelumnya. Jadi kita akan mulai dari awal. Kita tekan lagi halaman kosong ini, lalu kita tekan kuas. Untuk menggambarnya sebenarnya sama seperti tadi membuat pipa ya, tapi kita hari ini sekarang memilihnya segitiga. Kita pilih bentuk segitiga, lalu kita pilih warnanya. Untuk tanda panah pertama, untuk tombol pertama, Mister pilih warna merah. Setelah dipilih warna merah, tinggal dibentuk segitiganya menghadap ke atas. Ini untuk tombol bergerak ke atas. Setelah seperti ini, lalu beri warna. Sudah selesai untuk segitiga pertama yang menghadap ke atas untuk bergerak ke atas. Tekan tombol checklist. Kita geser ke sini ya, bagian atas ini, lalu kita ubah ukurannya agar tidak terlalu besar. 1, 2, 3. Kira-kira sebesar sini. Kita simpan di sini untuk tombol bergerak ke atas. Lalu selanjutnya kita buat tombol yang di bawah sini untuk bergerak ke bawah. Kita tekan tombol tambah sebelah kiri. Lalu kita tinggal edit ya. Tombol segitiga yang sudah kita gambar tadi, kita klik. Lalu kita tekan puas. Nah, ini tinggal kita ganti warnanya. Lalu kita tinggal putar supaya dia menghadap ke bawah. Pertama kita ganti warna ya. Untuk tombol ke bawah ini kita pilih warna hijau. Lalu kita putar menggunakan tombol ini nih. Ada tombol yang berbentuk tanda panah, ada dua saling melingkar, kita pencet. Lalu tinggal kita klik di sini dan kita tarik ke bawah untuk memutar tanda panahnya menjadi mengarah ke bawah. Kalau sudah, tinggal tekan checklist, simpan di bawah sini, terus diubah juga ukurannya. 1, 1, 2, 3. Kalau sudah, simpan di sini. Itu kita sudah membuat tombolnya untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Sekarang kita tinggal masukkan perintahnya untuk setiap tombolnya. Perintah untuk setiap tombol, ya, ini sederhana, gampang. Kita sudah pernah pelajari di game yang kemarin juga. Ya, perintahnya adalah perintah klik. Ini tombol untuk warna hijau ya, perintah klik yang ada gambar orang sedang seperti ditunjuk oleh jari telunjuk ya. Ini perintah klik. Jadi ini adalah perintah yang akan melakukan sesuatu jika dia ditekan ya. Kalau tombolnya ditekan. Selanjutnya perintah yang akan dimasukkan adalah perintah kirim surat. Ya, ada gambar surat yang terkirim ya. Perintah klik lalu kirim surat terus diganti warna suratnya menjadi sesuai dengan warna tombolnya. Warna tombolnya hijau berarti yang dikirim surat warna hijau. Ya, seperti itu. Belakangnya boleh dia dikasih N ya supaya lebih rapi. Ya, boleh dikasih N. Karena kita berartinya perintahnya hanya cuman ini saja. Terus yang warna merah juga sama. Perintah klik ya. Lalu perintah kirim surat, ganti warnanya jadi warna merah. Lalu kita masukkan perintah N supaya kita tahu bahwa ini perintahnya sudah selesai ya. Jadi untuk tombol hijau seperti ini, tombol merah seperti ini. Perintah klik dan juga perintah kirim surat sesuaikan warnanya dengan warna tombolnya. Nah, setelah tombol-tombolnya itu mengirimkan surat, ya, sprite burungnya, pada sprite burung kita tinggal masukkan perintah supaya suratnya diterima dan kita lihat apa sih yang harus dilakukan saat tombol merah ditekan atau tombol hijau ditekan. Kita perintah yang warna kuning kita pilih, lalu kita masukkan perintah surat terbuka. Atau ini suratnya sudah diterima. Lalu kita ganti warnanya. Tadi perintah pertama warna apa? Warna hijau ya. Warna hijau, suratnya kita ganti jadi warna hijau. Lalu kita masukkan kira-kira apa sih yang disuruh oleh surat warna hijau ini. Karena ini tombol tanda panah ke bawah, berarti yang disuruh adalah untuk bergerak ke bawah. Kita masukkan perintah warna biru untuk bergerak ke bawah sebanyak 1.
Angka saja supaya tidak terlalu jauh. Lalu boleh dimasukkan N supaya perintahnya kita lebih rapi. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk menerima surat lagi. Karena untuk tombol yang kedua yaitu tombol surat yang berwarna merah. Untuk warna merah berarti bergeraknya kebalikannya ya, yaitu ke atas. Ya, lalu kita masukkan juga tombol untuk perintah N supaya perintahnya lebih rapi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah berhasil kita membuat atas bawah untuk menggerakkan sprite burungnya seperti ini. Jadi waktu kita jalankan, burungnya sudah kita buat dapat bergerak atas ke bawah untuk menghindari rintangan yang berupa pipa yang harus kita hindari seperti ini. Oke, kita sudah berhasil membuat rintangannya dan juga menggerakkan sprite burungnya. Selanjutnya, stop. Kita akan buat halaman game overnya ya. Jadi kan dalam game ini, gamenya akan selesai kalau burungnya atau sprite burung ini mengenai rintangan pipa yang ada di atas atau di bawah. Cara buatnya, kita tambahkan halaman baru sebelah kanan, lalu kita hapus sprite ini karena kita tidak akan pakai. Selanjutnya, kita masukkan background. Backgroundnya sama saja ya dengan yang sebelumnya ya. Kalau misalkan mau backgroundnya hitam saja, boleh. Tapi kita samakan saja dengan background dari halaman yang pertama. Setelah masukkan background, kita mau masukkan tulisan game over. Ya, dengan tombol ini nih, yang ada tulisan ABC-nya. Kita tekan. Lalu kita tinggal ketik di sini. Game over. Ya, kita boleh ganti warnanya misalkan jadi warna coklat. Terus tulisannya misalkan besar ya. Nah, terus kita simpan di sini. Selanjutnya, kita kembali lagi ke halaman pertama. Di sprite burung, kita masukkan perintah warna kuning. Perintah warna kuning yang ketiga, start on bumper, atau perintah yang berbentuk dua-dua orang yang warna putih dan warna abu-abu seperti sedang ingin bertabrakan. Nah, ini perintahnya adalah perintah yang akan melakukan sesuatu kalau sprite burung ini bersentuhan ya atau bertabrakan atau berkenaan dengan sprite yang lainnya. Atau dalam hal ini berarti kalau kena pipa. Kalau kena pipa berarti akan melakukan sesuatu. Apa yang akan dilakukan kalau kena pipa? Yaitu perintah warna merah, yaitu pergi ke halaman kedua. Halaman kedua itu adalah halaman game over. Jadi tinggal dimasukin deh ini. Ya, jadi perintahnya ini, perintah yang kalau dia kena dengan sprite lain, lalu dan juga perintah pergi ke halaman kedua. Jadi kalau misalnya mainkan gamenya, kalau misalnya kena dengan pipanya, Mister akan langsung kalah ya. Misalkan Mister ubah di sini ya, Mister gerakan ke bawah, kalau kena akan langsung kalah. Mister ulang, tuh. Kalau nggak kena nggak kalah, kalau kena dia akan langsung game over. Selanjutnya, setelah kita dapat berhasil membuat game over, kita akan buat di sini sebuah tombol yang kalau ditekan kita akan mulai gamenya dari awal ya, atau misalkan kalau di game itu misalkan play again gitu ya, atau misalkan mulai kembali gamenya ya. Kita masukkan sprite-nya sebelah kiri, kita masukkan bentuk segitiga ya, kita bisa edit nih bentuk segitiga yang tanda panah tadi, tombol yang ke bawah. Kita klik lalu kita tekan tombol puas. Lalu kita boleh ganti warnanya, misalkan warnanya mau jadi warna coklat ya. Lalu kita putar supaya arahnya ke kiri ya, pakai perintah tombol yang ini. Kita putar supaya tanda panahnya arahnya ke kiri seperti ini. Kalau sudah tekan checklist, lalu simpan di sini ya. Lalu kita masukkan perintah untuk tombol ini, yaitu perintah klik yang warna kuning. Yang ini, saat tombolnya diklik ya, kita masukin perintah ini, lalu kita masukin perintah merah, yaitu pergi ke halaman 1 atau kembali lagi ke halaman game kita ya. Jadi waktu Mister klik ini tombolnya, nanti gamenya akan mulai lagi. Tuh. Kalau kalah, nanti game over. Kalau kita klik, nanti bisa mulai lagi seperti ini ya. Seperti itu untuk game yang kita buat hari ini. Kita membuat game di mana ada seekor burung yang menghindari rintangan. Kalau dia kena nanti game over. Kalau kita tekan tombol ini, kita akan balik lagi untuk memulai gamenya kembali. Seperti itu ya. Silahkan boleh dicoba dibuat game ini ya. Nanti kita akan lihat hasil pekerjaan kalian. Lalu kalian bisa
membuat temanya bebas sesuai dengan keinginan kalian. Itu ya. Silahkan boleh diikuti. Selamat mencoba.